Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Arti Perumpamaan tentang Penabur, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik adalah orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga dan mengerti, dan oleh karena itulah ia berbuah sebagaimana pengertiannya. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salah satu perumpamaan yang disampaikan Yesus adalah mengenai seorang penabur. Mari kita simak kembali perumpamaan yang disampaikan Yesus kepada orang banyak dan para muridnya tersebut. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Demikian kita berharap untuk diri kita. Saudara-saudari terkasih, mari kita simak kembali juga penjelasan Yesus kepada para muridnya tentang arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu adalah orang mendengar tentang firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik adalah orang yang mendengar firman dan mengerti, dan oleh karena itulah ia berbuah sebagaimana pengertiannya. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Saudara-saudari terkasih, firman Tuhan berisi ajaran kebenaran. Dan sebagaimana semua ajaran kebaikan, selalu ada kesenjangan dengan prakteknya. Kita tahu bahwa hukum utama adalah cinta kasih. Namun dalam praktek hidup, keberhasilan kita melakukan hukum cinta kasih jauh lebih sedikit
dan kegagalan kita menjalankan hukum tersebut jauh lebih banyak. Niat kuat untuk belajar dan berubah menjadi lebih baik, disertai dengan sedikit keberhasilan dan banyak kegagalan seringkali membuat kita jatuh ke dalam lubang frustrasi. Kita kemudian menjadi kesal dan marah pada diri sendiri maupun kepada orang lain yang sama-sama gagal memenuhi standar kebaikan yang umumnya berlaku. Sikap kita jadi mudah menghakimi diri sendiri dan orang lain. Atau bisa juga sebaliknya, jatuh ke dalam lubang frustrasi, membuat kita kemudian lelah, tak berdaya, dan takut melanjutkan upaya. Sikap kita jadi seperti korban yang terus-menerus tertindas. Saudara-saudari terkasih, arti perumpamaan tentang penaburan dalam firman hari ini dengan terang menunjukkan kepada kita jalan keluar dari perangkap jatuh bangun tanpa henti dan tanpa kemajuan, berarti dalam proses mengubah diri. Pertama, sadar bahwa kita melekat pada hasrat mengejar kebahagiaan atau maunya selalu lebih daripada yang sudah ada sekarang. Bila mana kita menyadari hasrat ini, ketika ia muncul, hasrat itu akan berhenti mendikte kita untuk mengikuti pilihannya, menghindari derita. Kedua, sadar bahwa kita mau belajar bertahan dalam penderitaan asalkan itu tidak terlalu menyakitkan. Sadar akan lemahnya komitmen kita ini akan membantu kita untuk mengakui ketakutan kita akan penderitaan dan kesukaan kita akan hidup yang nyaman. Ketiga, sadar bahwa kita masih mengandalkan kekuatan sendiri dalam perjuangan mengubah kebiasaan buruk. Hal ini akan menuntun kita untuk mulai berserah dalam doa dan pelan-pelan menjalani hidup dengan bersandar pada penyelenggaraan Allah. Hanya dengan pertolongan rahmat belas kasih Allah, kita dapat melepaskan ketakutan. Sejauh mana saya ingin menjadi tanah yang baik dan berbuah? Sejauh mana saya menyerahkan ketakutan saya? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar ketakutan akan derita telah mendikte kami untuk terus berjuang sekuat tenaga dalam mengatasi penderitaan di kehidupan kami. Beri kami rahmat terang kesadaran agar kami dapat menyerahkan ketakutan ini dalam doa, berhenti sejenak dari perjuangan sia-sia, tenang, dan percaya pada penyelenggaraanmu, ya Yesus. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.